Pemirsa sana, teknologi dan visual modern kini sudah menjadi sajian dan menu sehari-hari anak-anak muslim di seluruh dunia. Seperti membuat objek dalam bentuk animasi. Dengan kemajuan teknologi saat ini, membuat objek di komputer jauh lebih canggih dibandingkan hanya sekedar membuat lukisan. Dalam bentuk animasi, objek-objek makhluk tampak nyata dan bisa bergerak. Robot Optimus Oh, kenapa? bagus. Bumblebee Kenapa? karena dia bisa berubah jadi mobil. Ultraman Kenapa? karena seru, Karena seru. bisa ngeluarin kekuatan. Makanya. Satu lagi ya? Teknologi robot semakin hari juga semakin canggih dengan tingkah laku yang semakin sempurna menyerupai makhluk hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya manusia yang paling berat siksaannya pada hari kiamat adalah mereka yang menyerupakan makhluk Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa menggambar di dunia, maka ia akan dipaksa untuk meniupkan nyawa pada gambar itu. Padahal, dia bukanlah orang yang dapat memberi nyawa. Hadis riwayat Muslim. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika tiba dari perjalanan jauh. Ketika itu aku menutupkan diriku dengan sebuah tirai. Pada tirai itu terdapat gambar. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat tirai bergambar tersebut, beliau langsung mengambilnya seraya bersabda, manusia yang paling keras siksanya pada hari kiamat adalah orang-orang yang menyamai menandingi ciptaan Allah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, maka tirai itu kami jadikan 1-2 bantal. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis-hadis ini begitu tegas melarang umat muslim untuk meniru ciptaan Allah SWT. Lalu, apakah temuan-temuan kreatif semacam ini termasuk praktek menyerupakan ciptaan Allah? Kalau kita membaca sekian banyak pendapat ulama tentang masalah gambar, kita bisa membuat peta pendapat mereka menjadi beberapa corak yang bervariasi. Ada sebagian pendapat ulama yang cenderung mengimplementasikan dalil-dalil haramnya gambar dan patung secara apa adanya. Pokoknya, segala tiruan dari makhluk hidup langsung dihukum haram. Tidak peduli apa kepentingannya. Mereka ini kemudian mengharamkan juga fotografi, sehingga KTP mereka pun tidak ada pas fotonya. Entah kalau gambar tokoh yang ada dalam pecahan mata uang, apakah mereka terima atau tidak. Ada lagi pendapat yang membedakan antara gambar 2 dimensi dengan gambar 3 dimensi. Atau istilah yang sering digunakan adalah yang punya bayangan dan tidak punya bayangan. Segala patung yang berupa benda 3 dimensi mereka haramkan. Sedangkan gambar pada kertas atau kanvas tidak diharamkan. Ada lagi yang berpendapat bahwa gambar 2 dimensi pun haram kecuali bila sebagian tubuhnya dihilangkan. Sehingga dalam beberapa gambar peragaan orang salat, kita menemukan foto orang yang sedang berwudu tetapi wajahnya di-crop, dihilangkan. Alasannya, dengan menghilangkan wajah pada foto, maka tidak lagi bisa dikatakan sebagai usaha untuk meniru ciptaan Allah SWT. Sebenarnya, apa maksud larangan meniru ciptaan Allah itu? Apakah secara mutlak manusia tidak boleh meniru ciptaan Allah? Tentu saja kita perlu sedikit lebih cerdas dalam memahaminya. Sebab di dalam Al-Quran justru banyak sekali anjuran dan himbauan kepada manusia untuk merenungkan ciptaan Allah. Tujuannya selain untuk merasakan kekuasaannya, juga untuk mengambil ibrah atau pelajaran dari isyarat yang ada. Dan begitu banyak kemajuan teknologi yang kita temukan di abad ini yang berawal dari meniru ciptaan Allah SWT. Pesawat terbang tidak ditemukan kecuali manusia meniru prinsip burung-burung yang bisa terbang. Kapal selam tidak tercipta kecuali setelah manusia mempelajari dan meniru prinsip-prinsip yang terdapat pada makhluk bawah air. Bendungan besar dibuat berdasarkan tiruan dari arsitek ciptaan makhluk Allah, berang-berang air. Bahkan di dunia kedokteran, kita telah menemukan alat-alat buatan yang bisa diimplan ke dalam tubuh sebagai pengganti fungsi organ manusia yang sudah rusak. Namun, semua itu tentu saja bukan dengan maksud menandingi ciptaan Allah. Sebaliknya,
Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang memerintahkan manusia untuk menciptakannya dengan cara melihat, memperhatikan, dan tentunya meniru apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan sebelumnya. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan? Quran Surah Al-Ghasyiyah ayat 17. Jadi, larangan meniru ciptaan Allah itu bukan dipahami bahwa manusia tidak boleh melakukan penelitian atau inovasi dan penemuan ilmiah lainnya. Dan robot-robot yang diciptakan itu atau bahkan manusia bionik, android, cyborg, dan sejenisnya tentu diciptakan bukan dengan maksud untuk menentang dan menandingi ciptaan Allah. Robot-robot itu diciptakan justru untuk membantu pekerjaan manusia. Misalnya, ada jenis pekerjaan yang sangat berbahaya, seperti memadamkan api kebakaran di suatu gedung bertingkat. Kalau kita punya robot cerdas yang tahan api dan punya kekuatan besar, tentu akan sangat bermanfaat ketimbang mempertaruhkan nyawa manusia. Demikian juga robot tim SAR bisa digunakan untuk melakukan penyelamatan dengan tingkat kesulitan tinggi yang sangat beresiko bagi nyawa manusia. Bahwa ada sebagian ilmuwan non-muslim dan merasa dirinya mampu menciptakan sesuatu yang lebih sempurna dari Allah, lalu merasa tidak perlu lagi menyembah Allah adalah kasus yang sering terjadi. Tapi yang salah bukan pada karyanya, melainkan pada jiwanya. Lihatlah Fir'aun, mentang-mentang punya kekuasaan yang sangat luas dan memiliki teknologi tinggi di zamannya, Raja Ramses II atau Fir'aun sudah merasa bisa jadi Tuhan, lalu memproklamirkan ketuhanan dirinya. Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Seharusnya sikap yang benar adalah seperti Nabi Sulaiman. Beliau punya kekuasaan, teknologi tertinggi yang mungkin hari ini pun belum tertandingi. Namun sikapnya tetap tawadu, rendah diri. Beliau dengan rendah hati mengomentarinya dengan ungkapan, "Ini semua adalah karunia Tuhanku untuk mengujiku apakah aku bersyukur ataukah aku kufur." Jadi, kalau pertanyaan Anda tentang hukum robot itu, yang bermasalah adalah jiwanya, bukan karya penemuan ilmiahnya. Robot itu secara umum tidak diciptakan untuk meniru ciptaan Allah, lalu untuk menentangnya. Sebaliknya, patung dan berhala yang biasanya disembah itu ternyata memang diciptakan di masa lalu untuk meniru ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga untuk disembah-sembah. Maka jadilah patung itu diharamkan di dalam Islam meski bukan untuk tujuan disembah. Adapun gambar makhluk bernyawa, para ulama masih sedikit berselisih paham. Apakah haram secara mutlak ataukah dengan syarat? Sedangkan fotografi umumnya mereka mengatakan tidak sama dengan lukisan. Sebab fotografi adalah bayangan yang ditangkap dan disimpan, bukan usaha untuk membuat tiruan berupa lukisan. Wallahu a'lam.